Bab 27. Tepukan tangan terdengar membahana dengan penonton seluruhnya berdiri sebagai penghargaan atas keindahan pertunjukan solo. Rose membungkuk sambil menahan nyeri tak terkira di bawah telapak kaki. Sudah seminggu ini, beberapa bagian di telapak kaki membengkak. Jadwal padat serta keharusan untuk terus mengikuti latihan, membuatnya mengabaikan untuk memeriksakan diri. Begitu kaki menginjak belakang panggung, Rose mencapai titik terlemah. Tubuh ambruk tanpa sempat ada yang menahan. Kepanikan terjadi seketika, semua saling berlomba berlari ke arahnya. Sayup-sayup mendengar suara-suara penuh kekhawatiran. Sadar bahwa cedera kali ini mungkin akan sangat parah. Menutup mata dengan linangan tak tertahankan. Hasil pemeriksaan USG dan MRI menampakkan cedera sesamoiditis. Terjadi akibat terlalu sering penggunaan tendon pada tulang-tulang kecil di depan kaki. Rasa nyeri terus berlanjut bahkan semakin parah yang memerlukan tindakan operasi. Terus menangis, syok dengan kenyataan. Sejak beberapa hari lalu sudah membereskan semua pakaian, memasukkan ke koper, siap meluncur ke airport begitu acara selesai. Semangat naik drastis menjelang pertunjukan, alasan utama mengapa sanggup berdamai dengan rasa nyeri tak terkatakan. Rindu menggebu-gebu sudah tak tertahankan. Cedera ini bagaikan sebuah pukulan telak, nan mematikan. Tidak saja berpotensi menghentikan karir, juga menjadi pelajaran akan tindakan egois kepada Andras. Betapa sangat membutuhkan kehadirannya di sini saat ini, menemani melewati hari-hari sulit penuh ketakutan. Terpukul menyadari bagaimana perasaan Andras saat ia memutuskan pergi. Membiarkan dia berdamai dengan kemalangan sendirian. Mengirim banyak pesan untuk Andras meski tahu tidak akan berbalas. Bukan untuk mengabari kecelakaan, tapi pengunduran waktu pulang. Itu sudah cukup untuk mengurangi ketakutan sebelum menjalani operasi. Malu bila Andras tahu bahwa ia juga berakhir dengan cedera. Seperti sebuah karma, balasan atas keegoisan. Hari bahagia untuk Andras, berhasil berjalan lebih lama dengan nyeri dan capek berkurang banyak. Fisioterapis menyarankan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kursi roda. Saatnya mulai membiasakan tubuh bergerak sebagaimana mestinya. Memulai dengan berjalan pelan-pelan saja dalam pengawasan perawat, langsung berhenti di saat lelah. Bila melihat ke belakang, sebenarnya dalam ketabahan menjalani cobaan, ada banyak pencapaian besar. Bahwa sebenarnya semangat tidak pernah pudar. Deringan ponsel membangunkan Andras dari tidur kelelahan. Bukan nada dering khusus, segera menerima tanpa merasa perlu melihat dari siapa. Hai, Andras. Aku Merlin. Membuka mata dengan malas. Ada keperluan apa? Tak sabar untuk segera memutuskan sambungan. Rose kecelakaan. Sore nanti akan dioperasi. Terdiam sesaat, menutup mata. Meresapi rasa, seberapa jauh tingkat kekhawatiran. Kemungkinan besar, dia tidak bisa lagi menari. Merlin terus mengusik untuk memunculkan rasa khawatir. Mengapa Andras tidak sepanik dulu? Tidak tahu masalah mereka karena Rose jarang berbagi cerita tentang masalah yang sangat pribadi. Aku ikut berduka. Semoga segera sembuh. Kamu tidak datang ke sini? Seperti bukan Andras yang pernah dikenalnya. Andras tertawa kecil. Saat ini aku sedang mengurus diri sendiri. Tidak punya waktu untuk mengurus orang lain. Menutup telepon dengan emosi berangsur naik. Rasa sakit tak dipedulikan, perlahan muncul kembali. Sama sekali tidak ada kekhawatiran. Entah itu indikasi telah menghilangnya cinta, atau karena emosi masih memuncak. Tidak mudah menerima kenyataan bahwa telah mencintai terlalu dalam, tanpa menerima balasan yang sama. Bukan tipe yang suka menghitung kebaikan, tapi pikiran refleks akan berhitung di saat terpuruk. Merlin kembali ke kamar, lagi-lagi menyaksikan Rose berlinang air mata sambil melihat-lihat foto di ponsel.
Keadaan yang tidak baik untuk masuk ke ruangan operasi. Jangan terus menangis, dia tidak akan datang. Wajahnya tampak terkejut. Apa maksudmu? Kamu meneleponnya? Melihat anggukan membuatnya naik pitam. Siapa yang memberimu izin untuk itu? Berteriak histeris. Aku tidak tega melihatmu terus menangis. Jangan mencampuri urusan pribadiku. Kamu dengar? Aku benci kamu. Kamu membuatku meninggalkan dia dalam keadaan sakit. Tangisan tumpah, meraung untuk melepaskan semua rasa. Tak berani Merlin menenangkan, sekarang tahu apa masalah mereka. Hanya bisa menunggu tangisan dan keluhan panjang mereda. Sebuah sesi curhat berbalut repetan, terbiasa dengan itu. Sanggup menjadi pendengar budiman adalah salah satu sikap yang berhasil mempersatukan mereka. Apa menurutmu aku salah? Akhirnya Rose bertanya setelah lelah berbicara. Aku hanya ingin mengakhiri karir dengan sebuah penghormatan. Aku ingin dikenang. Dengan begitu, tidak ada penyesalan mengorbankan karir yang telah merenggut masa anak-anak, remaja hingga dewasa awal. Aku telah menghabiskan masa-masa emas kehidupanku untuk ini. Apa keinginanku tidak masuk akal? Merlin memberanikan diri untuk memeluk, tangisan pun kembali tumpah. Memang aku salah, jahat, egois. Pergi saat dia sakit parah, tapi kesempatan ini hanya terjadi saat itu saja. Kembali terisak. Kalau tidak pergi, impossible ada kesempatan kedua. Mengapa dia tidak bisa paham? Ternyata euforia tercapainya impian tidak bisa menjadi penawar rasa bersalah. Membaca kata demi kata dari akta cerai dengan hati bergetar. Akhirnya urusan selesai meski Idah masih menyisakan hari. Lega walau tidak ada keinginan untuk mengekspresikan kebahagiaan. Tara membuka amplop kedua yang dikirimkan oleh Andras. Berisi kontrak investasi, akhirnya usaha untuk mewujudkan mimpi besar resmi dimulai. Perjanjian yang cukup menguntungkan daripada menyimpan dalam bentuk lain. Tara. Panggilan dari front desk, membuatnya berpaling. Bukan dari resepsionis, tapi seorang tamu pria. Tetap bangkit meski tidak mengenal. Membalas senyum untuk menunjukkan kesopanan. Iya, saya. Pria berjambang dan berkumis sangat rapi itu tertawa kecil. Pasti lupa sama aku. Melihat matanya berkejap-kejap dengan raut muka salah tingkah, menghadirkan fantasi indah di masa gencar mencari cinta. Maaf, aku sama sekali tidak ingat. Menunjukkan wajah penuh penyesalan. Kebanyakan tamu tidak suka bila mereka tidak dikenal. Bisa menyapa dengan langsung menyebut nama mereka adalah sebuah penghargaan besar. Kaisar Nahyan. Apa? Refleks bertanya dengan pandangan menyelidik, sebuah senyum rileks akhirnya hadir. Kamu sangat berbeda. Aku merasa kamu lebih muda dari Kaisar yang dulu. Tawa kesenangan terdengar. Senang akhirnya kamu tidak lagi mengejekku dengan sebutan Uncoy. How is life? Sangat baik. Kamu tidak menerimaku, malah menikah dengan sahabatku. Itu kejam, tahu? Tara langsung mengisyaratkan untuk mengecilkan suara. Di sini bukan tempat untuk membicarakan hal-hal pribadi. Aku tahu apa yang terjadi. Meski kalian resmi bercerai, aku masih kesal mengingat dia akhirnya bisa mendapatkanmu. Teman makan teman. Para resepsionis menahan senyum. Sepertinya hari-hari di front desk akan kembali dibumbui dengan cerita tentang masa lalu, mengingat Kaisar Nahyan akan menginap di sini. Bagaimana kalau berbicara di sana? Tara menunjuk ke sofa. Bagaimana kalau makan siang? Apa Andras melarang karyawan makan siang bersama tamu? Masih kesal mengingat hukuman yang harus ia jalani. Tara tertawa. Ayo. Semoga dia tidak membicarakan Andras dalam kebersamaan mereka. Seperti dirinya yang berusaha keras menghilangkan ingatan. Aduh.
Kenapa dia muncul cepat sekali? Tara berpaling ke arah pandangan Kaisar. Juga mengaduh meski hanya di dalam hati. Melihat Andras muncul di pintu restoran, berjalan seperti sedia kala. Luar biasa mukjizat Tuhan. Terlambat untuk berpura-pura tidak tahu, terpaksa melayangkan senyum. Sebenarnya memang tidak mungkin menghindar karena Andras, Kaisar beserta Kevin akan menginap di hotel mulai hari ini. Menggunakan fasilitas family room untuk bisa berada dalam satu tempat, berkonsentrasi penuh mengurus investasi yang telah dikacaukan oleh Kaisar. Hari ini ia sudah tertawa sangat banyak, mendengar cerita sedih Kaisar yang menurutnya malah sangat kocak. Andras membatalkan tuntutan pengadilan yang menyelamatkan Kaisar dari keharusan mendekam di penjara. Sebagai gantinya, Andras menawan Kaisar untuk menjadi asistennya selama setahun. Hukuman yang sebenarnya menunjukkan rasa cinta yang tak pernah berubah. Sudah lama. Basa-basi meski sudah tahu jawaban. Piring makan keduanya hampir kosong. Pasti, dong. Sudah terima kiriman dariku? Menatap Tara. Dengan sengaja mengabaikan jawaban Kaisar yang ia tahu diniatkan. Untuk membuatnya cemburu. Sudah, terima kasih. Melirik sekilas, sengaja tak menatap lama. Andras sadar sikap Tara berubah drastis. Apa karena akta cerai sudah keluar? Sehingga Tara menjaga jarak, bahkan tak menatap seperti biasa. Kaisar merasa sangat tersiksa harus menemani Andras makan, sementara Tara sudah mengundurkan diri dengan alasan harus kembali ke front desk. Kamu tidak melarangku untuk mendekati dia, kan? Sengaja memancing emosinya. Melihatnya tersiksa adalah hal yang sangat membahagiakan saat ini. Idahnya belum selesai. Jadi boleh setelah idah selesai. Yakin dia tertarik kepadamu? Aku tidak melihat itu. Berhentilah mengejar yang tidak pasti. Apa kabar tunanganmu yang hampir karatan menunggu? Menikmati wajah Kaisar yang langsung berekspresi murka tanpa berani melepaskan amarah. Andras sengaja tak memperlihatkan emosi berlebihan. Sedang menghukumnya dengan cara yang lebih elegan. Pada akhirnya memutuskan memaafkan kehilafan dengan mewajibkan memperbaiki kesemrawutan. Tak tega menghancurkan masa depan, apalagi orang tuanya berada di usia rentan bila harus menanggung malu. Bisa memaafkan Kaisar, namun hati belum sanggup berdamai dengan Rose. Mungkin karena Rose adalah belahan jiwa, seorang yang akan menjadi bagian dari dirinya. Sehingga luka yang menggores terasa lebih membekas. Tara berpura-pura tidak melihat saat Andras dan Kaisar terlihat dari kejauhan. Segera memutuskan untuk masuk ke kantor demi menghindari pertemuan. Menunggu dengan dada berdebar sambil mengintip dari kaca. Tertawa sendiri menyadari aksi konyolnya. Tentu saja Andras melihatnya, menebak bahwa dia sengaja menghindar. Berhenti di front desk dengan maksud ingin mengerjainya. Aku mau ke kamar. Bukankah lobby manajer mempunyai kewajiban mengantar tamu VIP ke kamar? Kaisar yang berdiri di samping Andras, sampai melotot. Luar biasa caranya meminta pelayanan khusus kepada sang mantan istri. Tidak suka apalagi cinta, tapi ingin perhatian. Sangat menjijaikan. Baik, Pak Andras. Sebentar ya. Arman melangkah cepat memasuki kantor dengan sekuat mungkin menahan senyum. Mendapati Tara yang sudah bersiap hendak keluar di sebalik pintu, tawa pun pecah. Tara segera menyumpal mulutnya dengan tisu untuk meredam suara. Keluar dengan tersenyum ramah, seolah tidak ada cerita di balik itu. Betapa Andras menikmati mengerjainya. Selamat siang, Pak Andras Tikta dan Pak Kaisar Nahyan. Mari saya antar ke kamar. Andras hanya mengangguk, mengikuti langkah Tara menuju lift. Kaisar yang berjalan paling belakang sampai menggeleng-geleng. Tahu sekali keisengan Andras, apa tujuannya? Apa dia akan membatalkan masa idah? Oh, tidak. Tidak rela menyaksikan dia berbahagia,
setidaknya dalam masa memenjarakannya sebagai asisten. Bab 28. Rose melihat kalender, 10 hari menjelang masa idah Tara berakhir. Mendengus pelan, seharusnya ini adalah momen menggembirakan. Merasa sangat putus asa apalagi saat mata terarah ke kaki kanan yang terbalut gips. 4 minggu lamanya harus berdamai dengan kondisi serba terbatas serta beristirahat mutlak. Sebuah keadaan untuk menjaga kaki agar tidak berubah bentuk. Kepatuhan menjalani perawatan pasca operasi akan berpengaruh besar pada kemampuan kaki bisa menarik kembali. Latihan berjalan pendek selama 2 bulan adalah terapi setelah gips dilepaskan. Rose memutuskan untuk melakukan itu di Jakarta. Terlalu lama berpisah dengan komunikasi terputus total akan sangat membahayakan. Mengetahui kondisi terkini Andras dari unggahan status WhatsApp Ibu Monik. Andras sembuh dengan cepat seperti sedia kala. Merasa sangat bahagia meski diliputi penyesalan dalam karena tidak membersamai proses penyembuhannya. Semangat untuk juga segera sembuh meluap-luap. Tunggu aku, sayang. Sekejap lagi saja. Mencium foto Andras dari tangkapan layar. Lelakinya terlihat semakin gagah, tersenyum menampakkan gigi putih yang tersusun rapi. Kumis dan jambang tipis semakin mempertegas sisi kejantanan. Ah, betapa kerinduan ini hampir membuatnya gila. Sangat yakin bahwa hubungan mereka akan kembali ke keadaan semula saat mata saling menatap serta tubuh bersentuhan. Sama-sama bisa merasakan jantung berdebar kencang, menahan hasrat tak terkendali yang sebentar lagi akan menemukan pemuasan. Merasakan gairah luar biasa, menutup mata untuk menyempurnakan hayalan. Kembali membaca pesan-pesan untuk Andras. Centang biru sampai ke pesan terakhir, menghadirkan senyum merkah sempurna. Akhirnya gunung es telah mencair, cinta tetap akan mencari jalan untuk menunjukkan rasa. Hand shower di 915 patah. Arman menutup telepon sambil menggeleng-geleng. Lagi? Tara speechless. Masalah ketiga sejak kemarin mereka check-in. Dimulai dengan lampu yang katanya remang-remang, berlanjut ke bau rokok. Sekarang hand shower yang patah. Apa yang mereka lakukan di kamar mandi? Bertanya dengan putus asa karena selain komplain, mereka selalu meminta lobby manajer yang datang untuk memeriksa. Memanfaatkan betul fasilitas sebagai tamu VIP. Tresome? Tara hanya tersenyum lebar saat mendengar suara tawa para resepsionis. Itu hand shower dengan merek terbaik loh. Oh Mon Dieuve, mau tidak mau segera bangkit menuju TKP. Pintu kamar dalam keadaan sedikit terbuka saat ia tiba, jelas sekali memang sedang menunggu kedatangannya. Langsung masuk dengan kesabaran yang semakin menipis. Suara tawa membuatnya semakin geram. Tara. Kaisar melambaikan tangan, menyuruhnya mendekat. Mereka sedang menikmati makan siang. Bagaimana ceritanya hand shower bisa patah? Kamu pakai untuk apa? Mata tertuju ke Kaisar karena sebelumnya selalu dia yang menyampaikan komplain. Tawa Kaisar terdengar paling keras. Andras tersenyum lebar, duduk membelakangi posisi Tara. Duduk dulu sini, kamu pasti belum makan. Aku sibuk, banyak kerjaan. Kamar mandi yang mana? Bukan patah, tapi bocor. Lantas kenapa kamu bilang patah? Kaisar cengengesan, semakin gemas melihat wajah sebal yang hanya dengan sebuah senyuman bisa membuat orang melupakan kejutekan dalam sekejap. Aku hanya ingin kamu datang. Ingin saja meremas-remas wajahnya hingga tak berbentuk. Langsung menghubungi bagian housekeeping untuk datang. Ada masalah lain? Tanyanya dengan malas. Belum ada. Belum kamu ada kan? Kali ini Andras tak sanggup menahan diri, terlepas tawa seperti Kaisar dan Kevin. Kok kamu gitu sih? Tamu adalah raja, tapi kalau nyebelin, komplain mengada-ada, hotel juga bisa mengambil tindakan tegas. Tidak peduli VIP atau bukan.
mendelik sebagai isyarat ketegasan, sebelum melangkah menuju kamar kaisar. Semakin judes, kemanisannya semakin bertambah. Iya, kan, Vin? Kevin cengengesan, tak berani membenarkan, tahu tujuan kaisar. Hubungan Kaisar dan Andras sering membuatnya tertawa. Kaisar bagaikan anak kecil yang sedang memamerkan protes. Berusaha kuat membuat Andras marah dengan menunjukkan keogahan menyeriusi pekerjaan. Tak berhasil, kini malah memanfaatkan Tara untuk membangkitkan kecemburuan yang sepertinya juga gagal. Di balik sikap isengnya, akan sangat khawatir bila Andras sampai mengabaikan makan. Mondar-mandir di depan pintu kamar Andras dengan wajah gelisah saat dia tidak keluar kamar dalam waktu lama. Meski tak pernah mengatakan, Kevin tahu Kaisar mengkhawatirkan sesuatu yang buruk menimpa sang sahabat, mengingat kondisinya yang baru saja pulih. Petugas housekeeping datang, langsung menyusul Tara ke kamar dengan Kaisar mengikuti. Khusus kamar ini, tolong periksa apapun yang mungkin membuka peluang untuk komplain, memerintah tanpa memedulikan sang penghuni kamar yang senyum-senyum memuakan. Baik, Mbak. Aku tinggal dulu, Mas. Pak Kaisar, semoga ini yang terakhir. Kaisar segera mengikuti keluar. Tara, tidak makan siang dulu? Menarik napas panjang, menyabarkan diri atas kesengajaan yang entah apa maksudnya. Terima kasih, Pak Kaisar Nahyan. Anda sungguh baik hati, berkata sambil berlalu. Berpapasan dengan Andras saat menuju ke pintu. Tersenyum jenaka seakan menggoda. Sempat tertegun, sebelum membalas senyumnya. Merasakan kekesalan menghilang dalam sekejap. Ini adalah rasa suka yang telah naik level. Aduh. Komplain dari Kaisar telah membuatnya tanpa sengaja menjadi rutin bertemu Andras yang seharusnya tidak terjadi. Terkadang ikut sebal dengan sikap Andras yang seperti membiarkan temannya komplain tidak jelas. Padahal ini kan, hotelnya. Kenapa dia cuek saja melihat anak buahnya dipermainkan? Kaisar menjadi saksi dari senyum dengan mata berbinar sempurna. Sudah lama sekali tidak melihat Andras tersenyum seperti itu, bahkan tidak saat bersama Rose. Senyum menggoda yang dulu pernah membuatnya naik pitam. Merasa tatapan Andras tidak wajar saat memandang Tara yang sedang diincarnya. Apa? Apa maksud senyummu tadi? Begitu pintu tertutup, teriakan protes membahana. Andras tersenyum lebar melihat wajah panik, persis seperti dulu. Jawab aku. Jangan bilang kamu berniat balikan. Idahnya belum selesai. Aku masih berhak, menjawab dengan penuh penekanan sambil berlalu. Apa maksudmu? Tebar pesona lagi seperti dulu? Tertawa miris dengan tatapan mau menerkam, tapi juga enggak tega. Tak perlu menebar, dia sudah suka aku. Mengedipkan mata sebelum menutup pintu kamar. Protes keras dengan ketukan kuat di pintu yang sangat memekakkan telinga, meneror setelah itu. Keluar ke balkon untuk menghindari kebisingan. Menyalakan rokok, menghisap dalam dengan pikiran berpencar. Sudah selesai mengurus diri sendiri, saatnya membereskan banyak urusan tertunda di luar pekerjaan. Memikirkan Rose dan masa depan kisah mereka yang akan dibawa kemana. Menyadari satu hal mendasar akan rasa yang telah berkurang banyak. Sebaliknya hati tak bisa menyangkal bahwa melihat Tara kini, bisa menghadirkan kedamaian. Apakah benih cinta baru telah mulai berkecambah? Entah dengan kembalinya Rose, kekuatan cinta akan bisa merekatkan hati yang retak. Andras tersenyum mengingat bagaimana sebenarnya sangat menikmati keisengan Kaisar kepada Tara. Tindakan yang diniatkan untuk membuatnya cemburu, tapi malah menguntungkannya. 8 hari lagi, ikatan mereka akan berakhir dengan tuntas. Mengapa mengingat itu membuatnya agak tak rela? Hari-hari setelah itu dipenuhi dengan pertemuan tanpa sengaja. Bukan lagi karena Kaisar yang mendadak berubah menjadi tamu budiman. Hampir ke setiap tempat Tara melangkah, Andras ada di sana.
sering membuatnya harus mengintip terlebih dahulu untuk meminimalisir pertemuan. Godaan menjelang kebebasan semakin besar. Seperti sore ini, sedang melepas lelah dengan menikmati segelas kopi hitam tanpa gula. Duduk di pojokan, terbuai menikmati instrumental saksofon. Begitu menenangkan, membawa pikiran kembali ke Eropa. Musisi saksofon jalanan selalu bisa menghentikan langkah, terpaku dengan pikiran mengembara kemana-mana. Kerinduan untuk kembali ke sana mulai mengusik hati. Mbak Tara. Tara mengalihkan pandangan. Mendapati pelayan berdiri di samping dengan membawa baki berisi strawberry lemon rollade dan coklat devil, mini cakes favoritnya. Aku tidak pesan. Mas di sana yang mengirimkan, arah pukul 12. Mata langsung tertuju ke sana, sebuah senyuman terpaksa ia balas. Tamu yang kemarin sore check-in di suite room. Mengangkat cakes sebagai ucapan terima kasih. Semoga tidak datang menghampiri karena sedang ingin sendiri. Butuh energi besar untuk membangun pembicaraan dengan orang baru. Ketenangan tidak berlangsung lama, melihat pria itu bangkit seperti hendak mengarah kepadanya. Mata mengitari seisi coffee shop, mencari sosok yang dikenal untuk menghindari perbincangan. Kaisar muncul di saat tepat. Refleks melambai ke pintu dengan senyum terbaik. Mimpi apa ia semalam? Disambut seorang kekasih yang telah terpisah lama. Berjalan dengan membusungkan dada, kejengkelan kepada Andras lenyap seketika. Baru saja beradu argumentasi tentang sebuah keputusan yang berakhir dengan ia memilih kabur. Tidak mudah lagi-lagi mengakui kehebatan Andras. Tara, kamu memanggilku, kan? Bertanya dengan tangan mengambil cake, memasukkan sekaligus ke mulut. Mengunyah tanpa merasa bersalah. Tak berani Tara menatap pria itu. Pasti kurang berkenan hadiah darinya dinikmati oleh orang lain. Duduk saja yang manis, jangan banyak tanya. Kaisar melotot, ekspresi Tara saat melambaikan tangan berbanding terbalik dengan ucapannya. Merasa tertipu membuatnya melahap cake satu lagi dengan wajah menantang. Andras dan Kevin muncul, bukan menuju ke meja mereka, tapi ke meja pria itu. Berbincang akrab seperti teman lama. Duduk menghadap ke arahnya, berekspresi cuek tapi entah mengapa ia merasa Andras sedang memperhatikan. Gede rasa adalah bagian dari suka yang sudah tak terbantahkan. Sebenarnya bisa segera pergi, namun tubuh tergoda menikmati perhatian yang entah benar atau tidak. Tak pernah merasakan jatuh cinta, menghadirkan sensasi yang cukup membingungkan. Ingin menghindar, tapi dorongan untuk menikmati hati yang bergetar hebat begitu kuat. Kenapa matamu ke sana terus? Kaisar memprotes. Pemandangan di depan sana lebih indah. Kaisar memonyongkan mulut, ogah berpaling ke belakang. Dari suara saja sudah tahu siapa, sejak tadi memang bersikap pura-pura tidak tahu. Siapa yang kamu maksud? Tara hanya tersenyum lebar, mengalihkan pandangan saat tatapan Andras terlihat jelas untuknya. Bab 29. Halo, selamat siang. Lionel menghampiri front desk dengan tangan menggenggam buket mawar. Ada rasa kecewa tidak melihat Tara saat akan check out. Titip untuk Miss Tara, ucapnya tanpa sungkan. Arman tersenyum ramah seperti biasa meski ingin tertawa keras. Baik, Pak. Dia off. Shift malam. Oh. Sayang sekali, waktunya sangat mepet. Harus kembali ke Tembagapura setelah menghabiskan cuti di Lampung. Menyempatkan diri menginap di Jakarta untuk menjenguk Andras, teman semasa kuliah. Sudah beres? Andras menyapa, mata sempat melirik ke buket bunga di atas meja front desk. Sudah. Ragu sesaat, sebuah rencana yang lebih baik untuk menunjukkan keseriusan muncul di kepala. Oh ya, tolong bantu aku untuk memberikan buket ini kepada Miss Tara. Tak berani Arman menatap wajah Andras yang menyembunyikan kekagetan dengan sempurna. Lionel mengeluarkan kartu nama, lalu menyelipkan ke dalam buket.
Tidak jadi titip, Mas, ucapnya dengan wajah semeringah. Mengambil kembali dan menyerahkan kepada Andras. Wismillah. Aku serius. Andras mengangguk dengan tersenyum lebar. Akan ku sampaikan. Thanks, bro, I'll see you next time. Aku bakal sering menginap di sini. Menjabat tangan dan saling memeluk. Safe flight. Jaga kesehatan, bro. Jangan terlalu memaksakan diri. Mengantar sampai keluar lobi, baru beranjak setelah mobil berbelok. Menatap buket mawar merah dengan helaan napas berat, lah saja yang pernah menjadi suami, tak pernah memberi buket. Lionel adalah tipe pria serius. Hanya akan berusaha mendekati bila telah sampai pada tahap sangat suka. Sosok romantis, seringkali membuat wanita terhanyut, tak kuasa menolak cinta. Tara melihat Andras keluar dari lift dengan tangan menenteng buket. Kemana tujuannya membawa buket di pukul 11 malam? Tidak saja menjadi perhatiannya, juga para tamu yang semakin malam semakin ramai. Bachelor party sepasang selebritis sedang berlangsung dengan memesan hampir semua kamar di lantai 15. Buket mawar merah pastilah untuk seorang wanita. Apakah Rose sudah kembali? Menyadari kemungkinan itu, rasa tak nyaman menghampiri. Tidak seharusnya punya perasaan lebih yang akan berakhir dengan kecewa sendiri. Setelah menyapa beberapa selebritis yang dikenalnya, Andras menuju front desk. Sejak keluar lift sudah melihat Tara. Hafal betul dengan sikapnya yang akan segera menyingkir saat ia datang, seperti sekarang. Tara memanggil sambil menyodorkan buket. Tersenyum lebar melihatnya bengong. Buket untuknya? Apa maksud Andras memberikan buket? Bagaimana ia harus bereaksi? Keadaan yang membuatnya terdiam sesaat. Reaksi berlebihan akan mengumbar isi hati. Sesuatu yang tidak boleh terjadi, setidaknya sampai tahu pasti, apakah juga ada rasa yang sama. Untukku, bertanya dengan wajah datar sambil melangkah mendekat. Andras mengangguk. Lionel memberikan untukmu. Baru Tara bisa tersenyum lebar. Lega tidak bersikap berlebihan. Mengambil buket dari tangan Andras, membaca kartu nama. Siapa dia? Kamu tidak kenal? Tara menggeleng dengan otak berputar. Tamu yang siang tadi check out yang kemarin bersamaku di coffee shop. Oh, dia. Tertawa geli. Sampaikan terima kasihku. Kamu bisa menyampaikan sendiri. Andras merasa lega. Ekspresi Tara tidak menunjukkan ketertarikan. Tara kembali tertawa. Menertawai rasa yang terlanjur tumbuh sementara sikap Andras sama sekali tidak terusik. Ternyata Lionel tidak berhenti begitu saja setelah menitipkan buket. Ada kiriman makan siang disusul dengan hadiah-hadiah yang bila hati tersanjung, pasti akan berakhir dengan jatuh cinta. Merasa sangat bersalah menerima hadiah karena tahu pasti akan mengarah kemana. Akhirnya memutuskan untuk menghubungi. Hai, halo. Aku Tara, Nirwana Hotel. Hai. Lionel tersenyum senang, umpan terpancing dengan baik. Terima kasih sudah mengirimi banyak hadiah. Tidak masalah. Aku melakukannya karena memang mau. Bisakah kamu berhenti? Memotong pembicaraan karena Lionel terdengar sangat bersemangat. Kenapa? Kamu tidak suka? Tak pernah ada yang menolaknya. Aku tidak bisa menerima. Tepatnya, aku tidak bisa membalas perasaanmu. Penolakan langsung tanpa basa-basi, membuatnya syok berat. Statusku janda, cerai hidup. Sekarang masih dalam masa idah. Aku tidak berniat menjalin hubungan apapun dalam waktu dekat. Lionel menyeka keringat di kening. Aku tidak mempermasalahkan statusmu. Bukan tentang itu. Poinnya adalah aku tidak tertarik menjalin hubungan baru. Aku sedang menutup hati, jadi usahamu akan sia-sia saja.
Aku bersedia menunggu. Tara tertawa geli menyadari betapa bandelnya pria yang wajahnya saja sudah tidak begitu jelas dalam ingatan. Terlalu banyak berjumpa orang baru, sering menyebabkan otak kelimpungan mengingat wajah dengan nama yang benar. Kamu tidak paham, kenapa aku sampai merasa harus menelepon. Aku tidak tertarik kepadamu, jadi berhentilah membuang-buang waktu. Have a nice day, Pak Lionel. Menarik napas panjang, lega telah menyelesaikan satu masalah yang sangat mengganggu. Tara, kiriman lagi. Neni berteriak kegirangan. Salah satu pihak yang diuntungkan, menikmati makanan gratis berkualitas premium karena Tara ogah menyentuh. Hah? Menutup wajah dengan perasaan putus asa. Semoga kiriman ini dipesan sebelum ia menelepon, bukan setelah menelepon yang menjadi indikasi bahwa Lionel tidak menyerah begitu saja. Ya. Andras menjawab telepon dengan malas. Kenapa kamu tidak bilang bahwa dia sudah bercerai dan dalam masa idah? Andras yang terbangun dari tidur karena suara ponsel, terkaget-kaget mendengar Lionel marah-marah. Perlu beberapa saat agar otak bisa memahami apa maksudnya. Kalau kamu bilang, caraku mendekati pasti akan berbeda. Tidak malu-maluin seperti ini. Dia meneleponku untuk menyatakan tidak tertarik. Mukaku mau ditaruh di mana? Bukannya prihatin, Andras malah terbahak. Lionel merasa sedang dipermainkan. Aku serius, bro. Aku suka dia, tidak masalah dengan statusnya. Well, kalau begitu kenapa menyerah? Dia sedang menutup hati, tidak tertarik menjalin hubungan baru. Tidak tertarik menjalin hubungan baru atau tidak tertarik kepadamu? Itu dua hal yang sangat berbeda. Mana yang benar? Kamu sangat memuakkan. Jangan bercanda terus. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Andras mencoba menggali informasi tentang Tara sebanyak-banyaknya. Mungkin usahamu kurang gencar. Aku salah langkah dan itu karenamu. Lionel akan sangat menggemaskan saat marah, persis kaisar. Kamu sudah memulai sebelum bertanya. Kalau tidak, pasti aku akan mengatakan sebuah hal yang akan membuatmu mungkin terkena serangan jantung. Bro, jangan mempermainkanku. Haruskah mengatakan sekarang? Menunda hanya akan menyebabkan Lionel merasa dikhianati. Menarik napas panjang, tidak ada pilihan lain. Dengarkan aku baik-baik. Sama sekali tidak ada maksud untuk mempermainkanmu. Aku pernah bercerita tentang pernikahan terpaksa 5 tahun lalu. Dia sang pengantin wanita. Hanya helaan napas berat yang Andras dengar. Aku sama sekali tidak keberatan, kamu mendekati dia karena urusan kami hampir selesai. Saat itu aku tidak tega memutuskan harapanmu karena tahu status Tara bukan masalah untukmu. Siapa tahu kalian berjodoh, aku tidak mau menjadi penghalang. Sambungan terputus, menghentikan percakapan mereka. Andras tidak khawatir, sangat mengenal Lionel yang secara perlahan pasti bisa memahami niat baiknya. Menutup hati, apakah itu karena trauma? Bukankah Tara terlihat baik-baik saja? Senyum tulus yang sempat menghilang, sudah lama kembali, bahkan bisa bercanda tanpa beban. Menyadari satu hal bahwa rasanya juga tidak mungkin bersambut. Lusa adalah hari terakhir idah. Ada sedikit rasa kecewa menyadari skenario terindah yang menjadi harapan semua orang, juga yang diam-diam Tara idamkan, tidak mungkin terjadi. Sama sekali tiada indikasi ke arah itu. Menghabiskan malam tanpa bisa terlelap, kegelisahan melanda. Apakah perlu berterus terang tentang rasa yang telah tumbuh atau membiarkan nasib mengikuti takdir tanpa memperjuangkan? Apakah berterus terang adalah pilihan terbaik, atau malah merusak hubungan baik? Maitri menyelonong, menyadari kehadirannya dengan pikiran masih mengambang. Sudah ada rencana untuk lusa? Gue sengaja meminta Seni mengosongkan jadwal. Apa yang harus dirayakan? Loh gimana sih?
Kita harus merayakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Tara menutup wajah dengan bantal. Aku sedang tidak mood. Why? Aku masih mengantuk. Gue ingin mengajak semuanya ke Bali. Lo harus ikut. Aku harus bekerja. Lo kan, bos? Gue sudah mengatur semua. Tidak ikut, berarti lo tidak menghargai gue. Bye. Gue harus bekerja keras karena kalian pasti akan belanja banyak. Maitri mengedipkan mata dengan wajah bahagia. Kali pertama mengajak keluarga berlibur, berniat memenuhi apapun yang mereka inginkan. Sebuah perubahan baik yang menenteramkan hati. Sudah terlalu lama menikmati hasil jerih payah hanya untuk diri sendiri, Lam memang pernah menjadi sosok yang sangat egois.